Oh, belum ada tapi oke oke, baiklah. Ya udah yang penting teman-teman bisa belajar ya. Oke, Iya, Bu. ini week, terakhir sebelum UTS ya teman-teman. Ini jadi kita, apa, dari awal ya, pertama kenapa teori terus gitu teman-teman, karena ini adalah hal-hal yang mempengaruhi ya, dampak dari ergonomi ya, dampak dari bahaya ergonomi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya besok teman-teman interview atau teman-teman mau, skripsi let's say gitu ya, bisa source-nya dari sini. Jadi apa saja sih nanti hasil observasi tinggal compare sama teori-teori yang ada di sini ya. Karena ini juga aku ambilnya juga dari buku ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa jadi salah satu reference lah. Misalkan faktor apa saja sih yang mempengaruhi ergonomi. Seandainya besok teman-teman mau ambil ergonomi ya skripsinya ya. Ingat ya. Jadi yang setelah sekian banyak ya faktor yang kemarin, entah desain kerja, dari gizinya gitu ya teman-teman, itu semuanya pengaruh ya teman-teman, atau dari beban kerjanya ya, itu pengaruh ya teman-teman. Nah, akibatnya apa sih kalau dari ergonomi yang nggak benar gitu ya teman-teman, nggak sesuai atau nggak standar, maka ini ya yang diakibatkan kelelahan akibat kerja ya. Kok nggak mau berubah kamu? Nah, ini ya, pengertian kelelahan itu apa sih gitu ya? Suatu mekanisme perlindungan tubuh yang diatur secara sentral oleh otak agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Ini maksudnya bahwa semua apa yang kita lakukan itu ya sentralisasinya atau terpusat itu dari otak. Jadi otak yang memerintahkan kita untuk bekerja, untuk melihat, ya untuk tidur gitu ya, itu semua diperintahnya di otak ya teman-teman ya, mostly sih lebih ke otak kecil biasanya ya teman-teman, karena source-nya paling banyak yang bisa menyimpan memori ya teman-teman, bawah sadar lah itu ya. Pada susunan saraf pusat terdapat sistem aktivasi ya bersifat simpatis dan inhibisi yang bersifat parasimpatis ya, di luar simpatis ada rasa seperti itu ya. Yang di luar itu berarti seperti aktivitas fisik misalkan ya, bukan yang perasaan gitu ya teman-teman. Kelelahan diklasifikasi menjadi dua, yaitu otot dan secara umum ya. Kalau otot merupakan tremor pada otot atau perasaan nyeri pada otot ya. Kalau kelelahan, jadi kalau misalnya rasa nyeri, pegel gitu ya teman-teman, nah itu biasanya berarti ototnya, atau ada yang bergetar itu namanya tremor ya teman-teman ya, karena ototnya ya teman-teman. Sedangkan kelelahan umum biasanya ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan karena monoton ya, terus intensitasnya, maksudnya jumlahnya gitu ya, dan lamanya kerja fisik gitu ya, terus keadaan lingkungan, sebab-sebab mental, juga status kesehatan dan keadaan gizi. Jadi kalau secara umum biasanya pengaruhnya banyak ya teman-teman. Secara umum, gejala kelelahan dapat dimulai dari sangat ringan sampai dengan sangat melelahkan ya teman-teman. Kalau kelelahan subjektif biasanya terjadi pada akhir jam kerja apabila rata-rata beban kerja melebihi 30% sampai 40% dari tenaga aerobik maksimum, maksudnya ada ototnya gitu ya teman-teman, ada pergerakan gitu ya. Nah, ini ada dua teori ya tentang kelelahan otot, yaitu teori kimia sama teori syaraf pusat ya terjadinya kelelahan. Kalau pada teori kimia secara umum menjelaskan bahwa terjadinya kelelahan adalah akibat berkurangnya cadangan energi ya dan meningkatnya sisa metabolisme sebagai penyebab hilangnya efisiensi otot, sedangkan perubahan arus listrik pada otot dan syaraf adalah penyebab sekundernya. Ya. Jadi kalau misalkan secara kimia itu ya karena kita kan apa namanya, tubuh kita itu kan sirkulasi ya teman-teman, dari peredaran darahnya gitu ya, itu semuanya kita bersumber dari situ ya, adanya apa namanya, denyut jantung ya yang memompa darah sehingga menimbulkan energi gitu, kekuatan maksudnya ya teman-teman, sehingga harus apa, seimbang ya, harus sirkulit terus gitu ya, berputar terus. Sedangkan pada teori saraf pusat menjelaskan bahwa perubahan kimia hanya merupakan penunjang proses saja, ya. Ya karena selebihnya mau nggak mau memang dari tubuh kita sendiri, itu ya dari tenaganya.
Perubahan kimia yang terjadi mengakibatkan diantarkan rangsangan syaraf melalui saraf sensoris ke otak yang disadari sebagai kelelahan otot ya. Karena otak kita yang menjadi sensornya yang menggerakkan semua aktivitas pasti ada kelelahannya ya, maksudnya ada batasnya ya, teman-teman. Makanya suka ada rasa lelah, rasa nyeri. Nah, itu adalah sinyal, istilahnya itu adalah sinyal bahwa kita harus beristirahat ya, teman-teman. Rangsangan aferen ini menghambat pusat-pusat otak dalam mengendalikan gerakan sehingga frekuensi potensial kegiatan pada sel saraf menjadi berkurang. Yang tadinya mungkin di awal-awal karena masih kuat gitu teman-teman, jadi ritmenya teman-teman bisa melakukannya lebih banyak atau lebih kencang atau lebih lama. Tapi seiring berjalannya waktu dengan kelemahan yang ada di dalam tubuh kita, pasti lambat laun pasti akan berkurang ya teman-teman ritmenya ya melambat gitu ya sehingga outputnya pun akan berkurang. Contoh kayak teman-teman pernah tes psikotes nggak ya yang hitung-hitungan tuh teman-teman dikasih berbaris ya yang vertikal tuh jumlah ada berapa baris gitu ya teman-teman ada berapa kolom gitu ya. Itu kan ditentukan waktunya. Mungkin di awal teman-teman kuat tuh dari atas sampai bawah terus lagi. Sampai yang kedua, ketiga, entar lama-lama turun gitu ya. Karena ada memang di sensor otaknya juga akan mengalami penurunan itu ya, teman-teman. Dan itu ya normal, makanya diperlukan adanya istirahat. Kalau nggak lelah-lelah ya kita namanya robot ya, teman-teman. Robot aja perlu istirahat ya dalam arti untuk maintenance ya, apalagi kita manusia ya. Kalau robot masih ada spare part-nya, kalau kita tubuh kita udah nggak ada spare part-nya ya teman-teman. Jadi semua Allah ciptakan hanya ya yang ada aja satu gitu ya atau sepasang sudah. Selebihnya nggak ada lagi spare-nya ya. Kalau rusak ya susah ya teman-teman untuk memperbaiki. Berkurangnya frekuensi ya maksudnya jumlahnya ya teman atau ritmenya gitu ya akan menurunkan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot dan gerakan atas perintah kemauan menjadi lambat. Ya udah pasti ya seperti tadi aku sampaikan ya. Dengan demikian semakin lambat gerakan seseorang akan menunjukkan semakin lelah kondisi ototnya gitu ya. Ya pasti ya teman-teman kalau kita udah capek pasti juga akan melambat ya. Itu normal ya. Faktor penyebab terjadinya kelelahan akibat kerja ya. Di sini dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kelelahan di industri sangat bervariasi dan untuk memelihara dan mempertahankan kesehatan dan efisiensi, proses penyegaran harus dilakukan di luar tekanan ya. Cancel out the stress. Jadi mau nggak mau, jadi maksudnya kita harus menyeimbangkan gitu ya teman-teman antara aktivitas ya sama istirahatnya ya supaya kondisinya itu secara produktivitas, secara efisiensi ya, itu bisa seimbang terus gitu ya teman-teman, well maintain. Nah ya, bisa terjaga terus gitu maksudnya ya teman-teman. Ini faktor-faktor penyebab kelelahan bisa digambarkan seperti ini ya teman-teman. Kelihatan nggak ya saya? Saya tuh matanya udah nggak kelihatan teman-teman. Nah ini ya, intensitas lamanya kerja fisik dan mental ya teman-teman. Lalu adanya lingkungan ya secara iklim, cuaca maksudnya. Terus penerangan kemarin kita sudah ini kan ya, jadi faktor-faktor fisiologis, biologis gitu ya semuanya ada ya teman-teman. Kebisingan, getaran gitu ya. Terus ada ritmenya ya, circadian itu jadi ritme dari denyut nadi kita ya, denyut jantung. Lalu ada lagi problem fisiknya ya, tanggung jawab, kekhawatiran, konflik misalkan. Jadi kalau misalkan itu tadi ya harus punya komitmen. Jadi kalau udah punya komitmen, kekhawatirannya akan berkurang teman-teman. Seperti ini ya kemarin. Oke, karena aku udah komit gitu, jadi aku prepare semuanya. Gitu ya teman-teman. Lalu ada kenyerian dan kondisi kesehatan. Kembali lagi ya, ini mungkin ada teman-teman yang vaksin, maka hati-hati ya, misalkan memang melakukan aktivitas dan apalagi puasa, karena dampaknya booster yang sekarang itu kan panas ya, teman-teman demam, pusing, mual gitu ya. Kalau dalam keadaan puasa susah juga. Nah, makanya kita harus consider juga ya yang namanya seperti ini ya, teman-teman, maksudnya kondisi kesehatan ya. Terus nutrisi ya, kemarin sudah kita bahas juga mengenai energi, mengenai kalori yang harus kita asup gitu ya untuk mengimbangi proses kerja kita ya, teman-teman. Karena mengamun nanti ini menimbulkan tingkat kelelahannya ya, teman-teman.
Kelelahan yang disebabkan oleh, kerja statis berbeda dengan dinamis. Kalau statis berarti monoton ya, teman-teman di situ aja orangnya pindah-pindah gitu ya. Itu teman-teman yang biasanya di office, contohnya apa sih? Teman-teman HRD misalkan, atau teman-teman accounting gitu ya, atau teman-teman purchasing yang sifatnya administratif ya teman-teman. Itu biasanya mereka statis, diem aja. Tapi kalau, teman-teman yang di production, di operation gitu ya, teman-teman di maintenance lah ya, seperti aku gitu ya, itu di lapangan, itu mostly adalah kerjanya dinamis. Jadi muter-muter aja kerjanya, atau kayak teman-teman K3 besok, itu kerjanya dinamis, nggak bisa statis. Kenapa? Karena teman-teman harus melakukan yang namanya observasi, keliling, lihat, sekeliling lingkungan mana-mana yang kira-kira, tidak aman gitu ya, jadi kita harus memprotek. Ya, seperti itu teman-teman harus ke lapangan. Kita termasuk golongan pekerja yang kerjanya itu adalah dinamis ya. Pada kerja statis dengan pengerahan tenaga 50% dari kekuatan maksimum otot hanya dapat bekerja selama 1 menit, sedangkan pada pengerahan tenaga kurang dari 20% kerja fisik dapat berlangsung cukup lama ya. Jadi kalau dia aktif aja, kalau orang yang di mana office gitu ya, administratif ya sifatnya, yang kerjanya di situ-situ aja muternya cuma office, office, office saja nggak pernah keliling-kelilingan. Kalau dia kerahkan misalkan tenaganya 50% aja, dia nggak akan tahan lama teman-teman. Karena kebiasaan di duduk gitu ya, atau hanya aktivitasnya berdiri, jalan sebentar, kembali lagi gitu ya. IT misalnya kerjaan seperti itu pasti kerjaan yang statis teman-teman, yang orangnya biasanya cepat lelah gitu. Tapi begitu diajak keliling itu pasti wah udah keringetan lah, udah gemeteran misalkan gitu ya, udah apa ya, udah basah kuyup lah ya dengan keringat misalkan seperti itu ya kalau nggak biasa kalau keluar gitu ya. Lalu pengerahan tenaga otot statis sebesar 15-20% akan menyebabkan kelelahan dan nyeri jika pembangunan berlangsung sepanjang hari. Jadi nggak bisa ya teman-teman, harus banyak istirahat nih orang-orang seperti ini ya. Lalu kerja dapat dipertahankan beberapa jam per hari tanpa gejala kelelahan jika tenaga yang dikerahkan tidak melebihi 8% dari maksimum tenaga otot ya. Jadi kalau misalkan kita memang pekerjaannya memang nggak terlalu berat ya teman-teman, nah teman-teman bisa tuh diistirahatkan dulu gitu ya teman-teman, untuk peregangan, relaksasi dan segala macam ya teman-teman, supaya apa, bisa kembali lagi normal nanti tenaganya ya, supaya nggak lelah lagi. Nah, ini kerja otot statis merupakan kerja berat ya, kemudian mereka membandingkan antara kerja otot statis dan dinamis tuh. Pada kondisi yang hampir sama, kerja otot statis mempunyai konsumsi energi lebih tinggi, denyut nadi meningkat dan diperlukan waktu istirahat yang lebih lama. Jadi kalau misalkan ini yang benar-benar pakai tenaga ya teman-teman, misalkan seperti tukang gali misalkan ya, itu kan statis, dia hanya melakukan itu saja, itu saja, itu saja, terus-terusan ya, sepanjang hari gitu, atau bahkan setiap hari bertahun-tahun gitu ya teman-teman. Nah kalau dia mengerjakannya terus-menerus, maka akan timbul seperti ini ya, energinya lebih tinggi gitu ya, denyut nadinya meningkat ya, sehingga waktu istirahatnya juga perlu lama. Jadi begitu dia katakan dia nonstop nih 4 jam mengerjakan penggalian misalkan seperti itu ya, manual proses nih teman-teman. Habis itu dia harus istirahat ya teman-teman, mungkin bisa setengah jam, bisa 1 jam ya teman-teman, untuk mengembalikan energinya kembali ya. Kontraksi otot baik statis maupun dinamis dapat menyebabkan kelelahan otot setempat ya, di mana tempat kita mengerjakan yang rutin istilahnya pasti akan mengalami. Contoh kayak teman-teman biasa di laptop kan berarti yang dipakai tangannya ya, pasti ada tuh teman-teman reaksi dari otot-otot jari-jari kita, tangan kita gitu ya, yang kira-kira pasti pegel gitu ya, nyeri gitu ya teman-teman. Itu udah normal ya teman-teman, makanya harus direlaksasi ya teman-teman, harus istirahat, diregangkan gitu ya. Kelelahan tersebut terjadi pada waktu ketahanan atau endurance time otot terlampaui. Jadi misalkan melebihi, misalkan biasanya teman-teman di laptop itu misalkan saat belajar kayak gini gitu ya, berarti kan cuma sejam setengah gitu ya teman-teman, atau 100 menit lah katakan. Lepas itu pasti teman-teman harus istirahat gitu ya. Nggak bisa terus-menerus di laptop terus ya. Kalaupun misalkan sudah
capek, ya maka harus istirahat dulu. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Waktu ketahanan otot tergantung pada jumlah tenaga yang dikembangkan oleh otot sebagai satu persentase tenaga maksimum yang dapat dicapai oleh otot. Jadi benar-benar itu sesuai dengan kitanya sendiri ya, depend on tenaga kita juga ya teman-teman. Penggunaan energi tidak melebihi 50% dari tenaga aerobik maksimum untuk kerja 1 jam, lalu 40% dari kerja itu 2 jam, dan 33% untuk kerja 8 jam terus-menerus. Ya, jadi kalau udah kerjanya maksimum, ya berarti hanya maksimum sejam saja. Kalau misalnya penggunaan energinya lebih sedikit, maka kita bisa bekerja lebih lama lagi. Jadi berbanding terbalik ya, teman-teman. Nilai tersebut didesain untuk mencegah kelelahan yang dipercaya dapat meningkatkan resiko cedera otot skeletal ya, muskuloskeletal pada tenaga kerja. Karena kan pekerjaannya itu aja terus ya, monoton ya teman-teman. Makanya harus diistirahatkan. Untuk mengurangi tingkat kelelahan, maka harus dihindarkan sikap kerja yang bersifat statis dan diupayakan sikap kerja yang dinamis. Walaupun istilahnya maksudnya gini, walaupun kita kerjanya statis, misalkan besok harus melakukan sesuatu ya di ruangan, atau misalkan kita lihat ada pekerja melakukan penggalian, misalkan gitu ya teman-teman, atau pengeboran. Nah, tetap aja harus dilakukan yang namanya relaksasi. Jadi either orang itu istirahat atau keliling dulu misalkan untuk menyegarkan gitu ya, dia lihat ngobrol kah atau apa kegiatan-kegiatan dinamis lainnya, entah dia jalan dulu gitu ya teman-teman, entah dia sosialisasi seperti itu ya. Jadi harus dilakukan hal seperti itu, jangan terus diem aja gitu ya. Ini dapat dilakukan dengan merubah sikap kerja yang statis menjadi sikap kerja yang lebih bervariasi atau dinamis ya, sehingga sirkulasi darah dan oksigen dapat berjalan normal ke seluruh anggota tubuh ya. Kembali lagi ya seperti tadi, kalau udah capek udah tinggalin dulu teman-teman. Nah, teman-teman jalan-jalan gitu, lihat kanan kiri gitu ya. Misalkan mau ngobrol sama teman-teman, atau misalkan besok mau cari minum, misalkan seperti itu boleh ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Adapun langkah-langkah mengatasi kelelahan, ini ada beberapa cara ya teman-teman ya, supaya nggak parah gitu ya teman-teman. Tak besarin ya, soalnya nggak kelihatan sayanya. Nah, ini penyebab-penyebab kelelahan, terus ada resikonya dan bagaimana pengendaliannya. Sama ya teman-teman, dan cara mengatasinya. Sama ya teman-teman, jadi konsep ergonomi ya seperti ini, kita identifikasi dulu ya yang namanya penyebab kelelahan. Ya, dan misalkan aktivitas fisik, lalu mentalnya, kalau mental lebih kepada stressful ya teman-teman. Terus station kerjanya yang tidak ergonomis, misalkan even di office pun bisa terjadi ya yang namanya station kerja tidak ergonomis ya teman-teman. Lalu sikap paksa, maksudnya dipaksakan gitu ya kegiatannya. Lalu kerja statis yang monoton teman-teman. Lalu kerja yang bersifat monoton ya teman-teman. Terus lingkungan kerja yang ekstrim gitu, misalkan either panas atau misalkan berisik gitu ya teman-teman. Itu juga pengaruh ya. Lalu psikologis ya, dari stres juga ya sama teman-teman. Terus ada kebutuhan kalorinya tidak tercukupi atau kurang gitu ya teman-teman. Lalu waktu kerja istirahatnya tidak tepat. Terus banyak lagi ya teman-teman. Jadi kalau waktu istirahat tidak tepat, maksudnya mungkin saatnya istirahat dia malah kerja gitu ya. Terus pada saat orang kerja dia juga kerja gitu. Nah, itu yang harus distrategikan ya teman-teman, dibuat strategi supaya tidak menimbulkan kelelahan yang fatal gitu ya teman-teman. Cara mengatasinya seperti apa teman-teman gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kapasitas fisik ya, harus sesuai dengan kemampuan kita ya. Lalu ada kapasitas mental ya, kemampuan kita juga, karena kan ada setiap orang sifatnya beda-beda ya teman-teman. Namanya mental berarti dari sisi sifat juga ya, ada yang baperan misalkan, ada yang mudah tersinggung, ada yang orangnya cuek gitu ya teman-teman. Beda-beda ya, jadi kondisi mental itu tergantung dari psikisnya orang tersebut. Lalu redesign station kerja, ya memastikan saja bahwa area kerja kita besok itu ergonomis ya teman-teman. Ingat ya, jangkauan kita hanya ya sebatas rentangan tangan, sebatas langkah kaki kita, itu adalah yang maksimum. Ya, nggak bisa
bisa lagi. Teman-teman ngelangkah dalam satu langkah jaraknya dua langkah gitu ya, misalkan jarak kita cuma 50 senti lalu dipaksakan sampai semeter kan nggak mungkin ya teman-teman. Memang nggak normal, jadi ada yang nggak normal kalau kayak gitu. Lalu sikap kerja yang alamiah, ya maksudnya yang natural gitu ya teman-teman. Kalau ngelangkahnya bisanya cuma 30 senti ya nggak masalah gitu kan. Atau merentangkan tangannya hanya 50 senti ya sudah gitu kan nggak masalah gitu ya. Memang secara alami seperti itu, jadi jangan dipaksakan. Kerja lebih dinamis, maksudnya adalah bahwa banyak kegiatan ya, pastikan jangan yang monoton. Kalau udah sekian jam, teman-teman harus direlaksasi ya kalau memang kerjanya itu monoton. Lalu redesign lagi lingkungan kerja, ya lingkungan kerjanya. Apakah nanti diperlukan teman-teman engineering untuk merubah, misalkan lingkungan kerja kebisingan tadi ya, teman-teman, misalkan terlalu terang ruangannya, atau terlalu bising ruangannya, terlalu sempit ruangannya, terlalu luas ruangannya, terlalu gelap ruangannya, misalnya seperti itu. Ini teman-teman bisa kerjasama dengan departemen terkait ya untuk perbaikan. Lalu reorganisasi kerja ya, bagaimana kita mereorganize gitu. Jadi lebih rapih lagi, prosedurnya kita persingkat lagi, dimudahkan lagi, atau step-stepnya kita urutkan lagi dengan baik gitu ya. Nah, itu juga bisa ya membantu ya teman-teman. Jadi proses flow-nya misalkan untuk mengerjakan pekerjaan A, prosesnya 1 sampai 10 gitu misalkan. Nah, tadinya mungkin dari 1 terus 5 dulu, terus balik lagi ke 3, misalkan kedua, keempat. Nah, langkah-langkah itu harus kita buat lebih organize lagi, lebih rapih lagi ya. Lalu kebutuhan kalori seimbang, pastikan saja teman-teman apa yang diasup sesuai dengan apa yang kita keluarkan sebagai tenaga ya. Kalau misalkan tenaganya memang keras gitu, teman-teman harus kerja ke lapangan, misalkan besok panas-panasan, pastikan saja asupannya minimal minum ya, nggak ada dehidrasi, terus makannya juga yang baik ya teman-teman, karena kan teman-teman harus jalan gitu ya teman-teman untuk melihat kondisi lingkungan ya. Lalu istirahat setiap 2 jam kerja dengan sedikit kudapan. Nah, kalau boleh minum gitu maksudnya ya, mau ngemil sebentar atau mau ngadem nih dari lapangan teman-teman ya, panas-panasan atau habis hujan-hujanan masuk ke ruangan AC kan nyes gitu ya, enak ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh istirahat sebentar sambil minum gitu ya, boleh ya teman-teman. Dari penyebab kelelahan apa aja resikonya ya teman-teman. Kalau bisa motivasinya turun ya karena terlalu lelah ya teman-teman. Jadi mau melakukan hal apapun itu males sudah karena udah capek fisiknya gitu ya. Performansi rendah maksudnya kinerja teman-teman berkurang nih besok teman-teman punya KPI ya namanya seperti raport kita lah gitu ya. Nah, atau transkripnya teman-teman besok ya transkrip nilai itu maksudnya performance-nya teman-teman ya. Nah, itu measurement lah istilahnya ya, alat ukurnya. Lalu kualitas kerjanya rendah, mau nggak mau. Kalau udah kita kelelahan, pasti performance-nya jelek, pasti karena kualitas kita juga jelek ya. Lalu banyak kejadian kesalahan, terjadi membuat kesalahan, maksudnya ya teman make a mistake gitu ya. Terus stres akibat kerja, lalu ada PHK kalau kita sembrono ya, kalau kita nggak mengerjakan sesuai dengan standar ya, pastikan teman-teman you have to follow your standard ya, maksudnya the rules gitu ya, makanya aku tanamkan ke teman-teman, aku share mengenai peraturan dan perundangan, just follow the rules gitu ya. Dalam keadaan apapun, pokoknya follow the rules, never break the rules, jangan pernah break the rules ya. Jangan pernah melanggar ya, teman-teman. Lalu cedera ya, kalau misalkan terjadi cedera karena kita nggak sesuai tadi ya, nggak sesuai dengan WI-nya ya, work instruction-nya. Lalu terjadi kecelakaan akibat kerja ya, ini kalau kita juga pasti kalau nggak kita melanggar semuanya, intinya harus follow the rules ya. Lalu bagaimana pengendaliannya nih teman-teman gitu ya, tindakan preventif melalui pendekatan inovatif dan partisipatoris. Jadi partisipannya gitu ya memberikan ide ya inovasinya seperti apa dengan rekayasa engineering kah gitu ya teman atau dengan training-training ya memahami apa
SOP, work instruction itu salah satu cara untuk preventif. Preventif itu jadi lebih menghindari lah di awal gitu ya teman-teman. Lalu tindakan kuratif ya perbaikan juga sih teman-teman ya. Lalu ada rehabilitatif sama jaminan masa tua. Kalau misalkan company-nya punya insurance ya teman-teman pastikan saja. Kalau mereka nggak nyediain teman-teman yang bisa provide sendiri insurance-nya ya. Nah, ini ada perbedaan manusia dan mesin seperti aku sampaikan tadi ya, bahwa kita bekerja pasti ada alat bantunya, teman-teman. Kenapa ada alat bantunya? Ya karena keterbatasan dari kemampuan kita sebagai manusia gitu ya. Makanya harus dikombinasi antara manusia dan mesin ya, karena kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kelebihannya apa di manusia dan mesin? Contohnya ada beberapa elemen ya, teman-teman. Seperti efisiensi energi, lalu ada kelelahan dan downtime. Downtime tahu nggak ya? Waktu tunggu lah istilahnya gitu ya, teman-teman, yang which is itu nggak boleh di dalam proses operation ya. Seperti aku misalkan kerja di manufaktur, itu yang namanya downtime itu kalau bisa nggak ada. Dalam arti mesin itu jalan terus ya, non-stop, nggak boleh berhenti. Jadi kalau downtime itu waktu mesin itu pada saat down ya, berhenti. Lalu perbedaan dalam karakteristik hasil ya. Terus ada kecepatan reaksi, lalu ada pengolahan sinyal, ada kebutuhan sosial atau psikologis, dan ada juga kecerdasan. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau manusia itu kan secara energi kita punya keterbatasan ya. Kalau mesin mah enggak gitu ya, tergantung dari motornya. Ya, motornya dikencengin ya dia pasti kencang gitu ya. Kalau mesin bisa kencang ya teman-teman, di speed up pun bisa ya teman-teman. Terus kalau di manusia secara energi meningkat ya jika pekerjaan didistribusikan daripada dikerjakan bersama-sama. Terus relatif konstan dan tidak berpengaruh beban kerja. Kenapa? Karena mesin itu punya speednya sendiri-sendiri ya, sementara kalau manusia itu beda-beda gitu ya. Jadi beda-beda ya teman-teman. Kalau mesin udah bisa di-adjust gitu ya teman-teman, dan itu fix. Teman-teman mau menjalankan mesin itu 24 jam, mau jalanin 8 jam, 16 jam, pokoknya semuanya dia bisa kita set gitu ya. Tapi kalau manusia 2 jam aja, sejam aja udah bisa berubah ritmenya gitu ya teman-teman. Itu yang membedakan ya secara efisiensi energi, udah letoy. Kalau mesin enggak ya, paling rusak gitu kan, tapi paling tidak bisa dilakukan lah ya, bisa dijalankan gitu. Kalau mesinnya bisa di-set. Lalu kelelahan dan downtime ya, kalau manusia berdasarkan penilaian energi secara umum kelelahan kognitifnya ya 20% dari 2 jam pertama menurun secara logaritmik. Jadi turun gitu ya. Terus membutuhkan istirahat harian dan libur ya. Makanya kita kerja maksimum itu hanya dikasihnya 6 hari ya, teman-teman, maksimum loh ya. Nggak boleh lebih gitu ya, teman-teman. Lalu membutuhkan berbagai permasalahan personal, cedera, kesehatan, absen, itu juga pengaruh ya dari kelelahannya ya teman-teman. Bisa jadi juga nanti di psikologis mungkin ya dari sisi apa namanya keluarga, misalkan ada problem keluarga, misalkan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau manusia banyak keterbatasannya. Kalau di mesin apa? Tidak terjadi kelelahan teman-teman ya dalam periode waktu perawatan. Yaitu aku sampaikan tadi ya, kalau mesin hanya perlu perawatan aja dan itu sudah dischedule-kan. Bisa mingguan, bisa bulanan gitu ya teman-teman, bisa tahunan, itu semuanya bisa diatur kalau mesin ya. Preventive maintenance. Nah, ini teman-teman baru dengar ya, PM, kita sebutnya dengan PM. Jadi dibutuhkan secara periodik, yang tadi ya preventif. Jadi kita hindari, walaupun mesin itu keadaannya masih bagus, misalnya secara kasat mata gitu ya, bisa speednya masih jalan, terus bisa kencang, masih kencang apa mesinnya, terus bisa memproduksi, tapi still
teman-teman harus melakukan yang namanya preventive maintenance ya. Jadi walaupun jalan terus nih dia harus bisa diberhentikan ya untuk maintenance ya, untuk perawatan. Lalu kalau mesin tidak memiliki kebutuhan personal ya iyalah gitu ya, karena dia udah punya PM. Jadi kebutuhannya itu semuanya udah di-centralize gitu ya di setiap bagiannya. Lalu perbedaan karakteristik ya, teman-teman dari sisi hasil. Kalau variasi seberat 100 sampai 150% bisa terjadi ya. Tapi kalau di mesin hanya jika dirancang menjadi berbeda seperti aku sampaikan ya. Kalau manusia ya pasti hasilnya akan berbeda-beda ya teman-teman ya. Tapi kalau di mesin tergantung settingannya. Ya, kalau settingannya dia bagus, ya bagus semua gitu ya teman-teman. Sebisa mungkin ya pasti semua mesin bagus gitu ya teman-teman. Kalaupun terjadi variasi atau kegagalan itu kecil sekali teman-teman ya, karena udah dibantu. Tapi kalau misalnya udah jelek, pasti jeleknya juga banyak gitu ya, bagusnya sedikit bisa ya teman-teman. Tergantung dari PM-nya tadi kalau mesin ya. Lalu dari kecepatan reaksi kalau manusia itu 1/4 sampai setengah apa sih berapa sih? 1/5 ya? Nggak kelihatan. 1/3 detik ya karena dia punya sensor ya teman-teman apa spontan ya. Gitu ya. Jadi dia apa namanya punya refleks ya teman-teman. Kalau di mesin apa? Kalau di mesin nggak bisa refleks begitu dia berhenti pun nggak bisa langsung berhenti. Contoh apa? Kereta api ya teman-teman. Siapa yang suka naik KRL? Itu kalau dia berhenti nggak bisa mendadak kan teman-teman, bisa ngangkat semua gerbong yang di belakang ya. Makanya dia sifatnya itu ada delay kita sebutnya ya, delay sekian ratus meter atau sekian kilo mungkin ya. Kereta api udah bisa mulai direm pelan-pelan supaya apa? Nggak mendadak gitu ya. Kalau karena mereka nggak punya sensor apa respon yang tadi ya, spontannya tadi. Nggak seperti manusia ya refleksnya ya. Jadi harus ada delay-nya kalau mesin ya. Teman-teman nanti lihat aja begitu di stop dia nggak bisa langsung stop, pasti masih ada yang berputar lah teman-teman ya, entah itu beltnya, entah itu apa namanya sprocketnya gitu ya teman-teman. Nah itu bisa teman-teman lihat besok pada saat apa namanya magang besok ya. Lalu ada pengolahan sinyal. Secara umum satu arah ya, tapi dapat berpindah-pindah secara berpindah-pindah antara beberapa tugas. Bisa maksudnya kita ada multitask, kita bisa melakukan gitu ya. Terus periode refraktori maksimum 0,3 detik ya kalau misalkan ada sensornya kita bisa refleksnya tadi ya. Kalau di mesin dapat mencapai 24 arah input per output ya, dapat ditingkatkan, mampu melaksanakan atau multitasking ya, dibatasi oleh periode ya. Nah, ini maksudnya secara umum kalau kita manusia paling hanya bisa melakukan beberapa, tapi kalau mesin bisa pindah nih, dari sini pindah, habis itu ini, habis ini, habis ini, tergantung settingan gitu ya. Tapi kalau manusia kan karena ada mood-moodnya ya, ada mood-nya gitu ya. Jadi bisa berbeda-beda ya teman-teman untuk sinyalnya. Ada yang orang yang kita bilangnya, ih ari budak teh meni lemot pisan gitu ya. Jadi beda-beda ya. Ada yang pinter banget nih gitu kan. Ada yang seperti itu ya karena sinyalnya mungkin lagi nggak nyantol tuh teman-teman ya. Ada yang masih apa namanya buffering misalkan seperti itu ya. Lalu kebutuhan sosial atau psikologis ya, kalau mesin udah pasti nggak ada ya teman-teman karena nggak punya rasa ya, nggak punya hati dia kan. Kalau nabrak nabrak aja gitu kan, motong motong aja putus gitu kan, motong putus gitu kan karena nggak punya rasa. Tapi kalau manusia itu ada sensitivitasnya ya, punya sensenya karena manusia punya hati ya. Terus kecerdasan ya dapat menggunakan penilaian dalam menghadapi permasalahan yang tidak terduga. Kita masih punya sense-nya gitu ya, teman-teman. Terus dapat mengantisipasi permasalahan for sure karena kita punya tadi ya belajar mengenai prevention tadi ya, preventif tadi ya kita mengantisipasi.
Terus kalau mesin tidak memiliki kemampuan penilaian untuk kejadian yang tidak terduga. Udah kalau udah kejadian udah jeder gitu aja ya kalau mesin ya. Lalu pengambilan keputusan dibatasi oleh program kendali. Makanya kembali lagi ke settingannya gitu ya kalau mesin ya, tergantung kita as a user yang menggunakan mesin tersebut ya, teman-teman. Terus ada dari sisi ingatan ya, ini tidak memiliki batasan kapasitas, tidak dapat diaplikasi ya, kemampuan melupakan yang diarahkan secara terbatas, ada kemampuan memasukkan sangat terbatas ya, jadi otak kita itu enggak semampu, utama itu otak besar itu beda-beda ya satu orang dengan orang yang lain. Kalau di mesin memorinya dibatasi fasilitas pengendali, kembali lagi ya dikontrol by system gitu ya. Terus kalau partisi memori mungkin dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan atau pengambilan data. Jadi dimasukkan lagi semuanya. Jadi seperti otak kecilnya gitu ya kalau di mesin gitu ya teman-teman, atau softwarenya lah ya. Lalu dapat melupakan secara cepat dengan sebuah perintah, yaitu tinggal delete gitu ya, udah delete des gitu kan. Dia udah nggak mikir-mikir lagi, udah di-delete mau diapain lagi gitu kan. Jadi bentuknya seperti kaku lah ya. Terus kalau penalaran, ya penalarannya induktif. Kalau mesin memiliki penalarannya deduktif, ya yang baik akan tapi penalaran induktifnya buruk, ya. Kalau kita masih punya ya, karena kita punya perasaan tadi ya diinduksi jadinya. Lalu pergelangan tangan bisa berputar di 180, 180, 90. Tapi kalau namanya mesin, iya teman-teman, dia bisa berputarnya lebih banyak lagi ya, muter-muter gitu ya, muter-muter sampai capek juga mesin bisa ya, karena di set ya teman-teman. Lalu dari lengan, ya lengannya kita pasti udah terbatas ya teman-teman, nggak bisa semuanya bergerak ya. Terus kalau yang di mesin itu bisa aja nih teman-teman kita buat seperti ini ya. Bahkan bisa sampai 1 atau lebih lengan gitu ya teman-teman. Speednya bisa ya lebih banyak lagi itu ya teman-teman. Untuk pengukuran kelelahan, ini ada beberapa ya teman-teman, secara kualitas dan kuantitas kerja ya. Kalau dari kualitas output digambarkan sebagai jumlah proses kerja ya, atau waktu yang digunakan setiap item, atau proses operasi yang dilakukan setiap unit waktu dengan mempertimbangkan target produksi, faktor sosial, dan perilaku psikologis dalam kerja. Jadi kalau secara quantity sama quality, kalau kita yang bekerja nih manual, itu tergantung dari proses operation-nya gitu ya teman-teman. Proses operation apa sih gitu ya, dari input menjadi output dengan jangka waktu tertentu atau dengan speed tertentu ya, dengan kecepatan tertentu, sehingga nanti memenuhi target atau enggak gitu ya. Dari jumlah kualitas output ya, kerusakan produk, terus atau penolakan produk, maksudnya yang defect ya teman-teman ya, yang defect atau frekuensi kecelakaan dapat menggambarkan terjadinya kelelahan. Tetapi faktor tersebut bukan faktor causal faktor gitu ya. Jadi seperti itu kalau kita yang manusia ada keterbatasan ya teman-teman. Kalau kita semakin kencang atau kitanya nggak fokus aja, udah pasti akan ada yang namanya kecelakaan kerja, kerusakan produk, produk-produk yang reject gitu ya teman-teman. Jadi agak susah karena kita punya keterbatasan dari kelelahan itu ya. Lalu ada uji psikomotor, ya psikomotor test, gitu ya. Ini melibatkan fungsi persepsi, interpretasi, dan reaksi dari motoriknya kita, gitu ya. Salah satu yang dapat digunakan adalah dengan pengukuran waktu reaksi, ya waktu kita mengerjakan atau misalkan sesuatu, gitu nih. Waktu reaksi, jangka waktu dari pemberian suatu rangsangan sampai kepada suatu saat kesadaran atau dilaksana kegiatan. Jadi awal diberikan tasnya ya tanggung jawab ya pekerjaannya, seberapa reaksinya teman-teman seperti apa ya, seberapa cepat gitunya, itu yang dinilai gitu ya teman-teman. Dalam uji waktu reaksi dapat digunakan nyala lampu, denting suara, sentuhan kulit, atau goyangan badan. Kayak dangdutan ya, goyangan badan ya. Lalu terjadinya pemanjangan waktu reaksi merupakan petunjuk adanya perlambatan pada proses faal syaraf ya atau otot.
Lalu waktu reaksi adalah waktu untuk membuat suatu respon yang spesifik saat satu stimuli terjadi, maksudnya satu aktivitas ya, seberapa kita respon kita seperti apa sih gitu ya, seberapa cepat ya. Nanti biasanya pakai apa stopwatch ya teman-teman ya. Waktu reaksi terpendek biasanya berkisar antara 150 sampai 200 milidetik. Waktu reaksi tergantung pada stimuli yang dibuat, intensitas dan lamanya perangsangan, umur subjek, dan perbedaan-perbedaan individu lainnya. Kembali lagi ke pekerjaannya masing-masing ya, untuk reaksinya sendiri ya, teman-teman. Ini dalam uji waktu reaksi ternyata stimuli terdapat cahaya lebih signifikan daripada stimuli suara. Karena kalau suara itu kan kita nunggu dulu, kalau cahaya kan ting gitu respon ke matanya lebih cepat ya teman-teman. Tapi kembali lagi sih kalau kita bisa apa menstimulasi semuanya dengan baik, pasti responnya juga baik ya, teman-teman. Kalau stimuli suara kan kadang-kadang kita nunggu dulu, gitu kan, nunggu dulu, tit, bunyi gitu, baru, oh iya, baru ngeh gitu ya. Kalau cahaya kan begitu dinyalain, jeder, nggak ada waktu tunggu lagi ya, teman-teman. Hal tersebut disebabkan karena stimuli suara lebih cepat diterima oleh reseptor daripada stimuli cahaya ya. Alat ukur waktu reaksi yang telah dikembangkan di Indonesia biasanya menggunakan nyala lampu dan denting suara sebagai stimulinya ya, misalkan kayak alarm gitu ya teman-teman gitu, atau lampu andon, tahu nggak ya teman-teman lampu andon tuh yang atau seperti lampu ambulan lah ya. Nah, itu ya seperti itu. Terus alat ukur waktu reaksi salah satunya dapat dilihat seperti yang gambar berikut indang. Uji hilangnya kelipan, flicker fusion test gitu ya. Dalam kondisi yang lelah, kemampuan tenaga kerja untuk melihat kelipan akan berkurang gitu ya. Contoh kalau misalnya kita nyetir gitu ya teman-teman, ngantuk sedikit ngedip dus tiba-tiba dar gitu kan. Nah, itu salah satu cara ininya ya teman-teman. Sama juga pada saat kita bekerja pun misalkan seperti aku bilang, kalau misalkan teman-teman ngelihat operator gitu ya kerja di belt conveyor yang dimana ada apa ada produknya kecil-kecil gitu ya, seperti aku kan baterai gitu dengan speed yang kencang. Kalau dia terlelap sedikit aja dus gitu lewat tuh sekian ratus produk tuh teman-teman ya, karena dia nggak fokus gitu tadi, karena ting itu karena kelipan tadi ya. Semakin lelah akan semakin panjang waktu yang diperlukan untuk jarak antara dua kelipan, gitu ya. Uji kelipan di samping untuk mengukur kelelahan juga menunjukkan keadaan kewaspadaan tenaga kerja. Ya, alat uji hilang kelipan atau flicker fusion test dapat dilihat seperti ini, ya teman-teman. Jadi mungkin dilihat lagi seberapa ngedip-ngedipnya, sering ngedip apa enggak, gitu kan? Lalu ada perasaan kelelahan secara subjektif feeling of fatigue ya. Kalau teman-teman mau apa skripsi fatigue ya boleh gitu ya. Ntar kita lihat lagi subjeknya aja ya atau objeknya ya teman-teman. Subjective self-rating test dari Industrial Fatigue Research Committee ya dari Jepang. Ini merupakan salah satu kuesioner yang dapat mengukur tingkat kelelahan subjektif. Ya, biasanya kuesionernya ada 30 daftar pertanyaan, biasanya dari 10 pertanyaan tentang pelemahan kegiatan, pelemahan motivasi gitu ya, juga tentang gambaran kelelahan fisik ya. Ini juga menjelaskan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengukuran subjektif. Ya, metodenya seperti ranking method, rating method, gitu ya, questionnaire method, interview dan checklist. Nah, ini salah satu tools nih teman-teman. Ingat ya, kalau misalkan teman-teman mau ukur fatigue, misalkan besok skripsinya aku mau ikut lihat fatigue aja, misalkan Mbak siapa yang kemarin yang di tempat pengelasan ya, kalau teman mau apa namanya skripsi tentang kelelahan, ini Mbaknya bisa dari sini nih, gitu ya, bisa ambil dari sini ya toolsnya ya, ini sebagai tools ya teman-teman. Lalu ada uji mental ya, pada metode ini konsentrasi merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menguji ketelitian dan kecepatan mengerjakan pekerjaan. Ya, jadi harus fokus gitu maksudnya teman-teman supaya bisa lebih teliti, bisa lebih cepat gitu ya. Bordon Wiersma
Tes itu salah satu alat yang dapat digunakan untuk menguji kecepatan, ketelitian, dan konstansi. Jadi konsisten nggak gitu ya, konstan gitu ya teman-teman. Hasil tes akan menunjukkan bahwa semakin lelah seorang, maka tingkat kecepatan, ketelitian, dan konstansi akan semakin rendah. Jadi berbanding terbalik ya teman-teman ya. Kalau misalkan semakin lelah berarti dia juga berbanding lurus ya, semakin lelah berarti dia semakin lelet lah, itu nggak konsentrasi ya. Namun Bordon Weissman test lebih tepat untuk mengukur kelelahan akibat aktivitas atau pekerjaan yang lebih bersifatnya mental. Jadi mungkin biasanya stressful ya teman-teman. Bisa lewat pakai psikososial teman-teman. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kelelahan biasanya terjadi pada akhir jam kerja yang disebabkan karena berbagai faktor. Karena monotoni ya, monoton kerjanya itu aja gitu ya. Kerja ototnya statis, duduk aja teman-teman ya. Alat dan sarana kerja yang tidak sesuai dengan antropometri pemakainya. Session kerja yang tidak ergonomis, sikap paksa atau dipaksain gitu ya. Dan pengaturan waktu kerja istirahat yang tidak tepat. Misalkan orang istirahat, dia nggak istirahat gitu, atau istirahatnya hanya sebentar gitu, sementara dia harus nguji harus memakai istilahnya mental ini kan lebih kepada otak ya teman-teman, jadi menggunakan pikiran gitu ya, lebih berat misalkan seperti itu. Nah hal-hal itu harus diimbangi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, it's done. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Ada yang ditanyakan teman-teman? Udah. Udin udah turun. Ada yang mau ditanyakan nggak, guys? Sepertinya belum ada, Bu. Ada, oke. Boleh udahan atau belum? Ibu mau nanya soal UTS, Boleh. boleh nggak? Boleh. Untuk UTS itu pilihan ganda apa esai, Bu? PG. PG ya, Bu. 30 soal. 30 soal. Untuk pelajarannya tuh, untuk soal-soalnya tuh dari pelajaran yang Ibu udah kasih ini aja ya semuanya? Ya, 1 sampai 7. 7. Materi 1 sampai 7 ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Nanti kalau saya udah dapat info Kak Ibu di hari apa, saya kabar ya, Bu. Oke, baiklah. Makasih ya, Bu. Oke, udah boleh udahan? Boleh, Bu. Boleh. Makasih ya teman-teman. Sampai ketemu di week 9 ya. Ntar baru kita mulai hitung-hitungannya, menilai Rebarula ya. Iya, Bu. Makasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu.